Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukunna anak-anak soleh ustazah? Insyaallah khair ya nak. Anak-anak soleh ustazah, hari ini sudah zikir pagi nak. Insyaallah sudah ya. Apabila ada yang belum zikir pagi, maka zikir pagi terlebih dahulu sebelum mendengarkan materi yang ustazah berikan hari ini. Baiklah, kita tetap di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 2. Kamu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup ya di pembelajaran 1 yang sudah ustazah jelaskan kemarin. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu makhluk hidup itu bernafas. Kemudian makhluk hidup itu bergerak, kemudian makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang, makhluk hidup itu membutuhkan makanan, makhluk hidup itu berkembang biak, dan makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Jadi, kalau makhluk itu tidak bernapas dan bergerak, berarti itu bukan makhluk hidup, tapi benda mati ya. Kalau tidak bernapas dan bergerak. Selanjutnya ya, makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Kalau ikan berenang menggunakan sirip. Sedangkan cicak merayap di dinding. Jadi di sini ya ada cara bergerak hewan. Yang pertama, dia bergerak ya, berenang ya menggunakan siripnya, antara lain yaitu paus dan lumba-lumba. Yang kedua, terbang menggunakan sayap, yaitu contohnya seperti kupu-kupu, burung, belalang, lebah, capung, dan yang lainnya. Masih ada yang lainnya ya, contoh-contoh hewan yang terbang menggunakan sayapnya. Selanjutnya, berjalan menggunakan kakinya, yaitu contohnya seperti ayam, itik, angsa, kuda, gajah, dan hewan yang lainnya. Yang keempat, melompat. Antara lain itu seperti katak, kelinci, dan kanguru. Selanjutnya yang kelima, melata. Kalau melata ini antara lain seperti hewan ular, cacing, buaya, dan yang lainnya. Yang keenam, memanjat dengan kedua tangan dan kakinya, antara lain beruk. Yang ketujuh, bergelantungan dengan kedua tangan dan kakinya, seperti kera dan orang utan. Apakah tumbuhan juga bergerak? Ya, jadi tumbuhan itu juga bergerak. Jadi cara tumbuhan bergerak itu seperti ini ya. Di sini ustazah sudah memberikan contoh ya, di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama ini adalah gambar putri malu dan yang ini adalah bunga matahari. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Jadi jika kamu perhatikan ya, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju arah datangnya sinar matahari. Jadi gerakan tersebut bertujuan untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi diri. Jadi pernahkah kamu menyentuh daun putri malu? Bandingkan keadaan daun putri malu di siang hari dan malam hari. Jadi kalau ini daun putri malu ini, jika disentuh ya, itu akan mengatupkan daunnya ya. Seperti ini. Ini karena dia disentuh jadi akan mengatupkan ya, akan mengatup dia. Demikian juga dengan udara yang di sekitarnya, jika dingin dia seperti malam hari ya, itu dia akan mengatup seperti ini ya. Contoh lainnya ya, itu bunga matahari bergerak sesuai dengan arah datangnya sinar matahari. Di pagi hari, bunga matahari itu menghadap ke arah timur. Sedangkan di tengah hari, bunga matahari itu menghadap ke atas. Di sore hari, bunga matahari menghadap ke arah barat. Makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang. Hewan menyusui seperti kucing dan kambing bernafas menggunakan paru-paru. Cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya.
tumbuhan juga bernafas? Ya, jadi tumbuhan juga mempunyai alat pernafasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, dan batang. Jadi alat pernapasan pada permukaan daun itu disebut stomata atau mulut daun, ya. Di sini ada perbedaannya antara tumbuhan dengan manusia, ya. Kalau manusia itu bernafas, menghirup oksigen, ya, dan mengeluarkan karbon dioksida. Sedangkan tumbuhan, dia itu menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Ustazah ulangi ya, Nak. Kalau manusia itu bernafas, ya, menghirup oksigen. Ya, kalau tumbuhan menghirup karbon dioksida. Yang dikeluarkan itu oksigen kalau tumbuhan, kalau manusia yang dikeluarkan itu karbon dioksida, ya. Jadi dia kebalikannya, ya, Nak. Kalau kita menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, jadi kalau tumbuhan itu dia menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Selanjutnya, ya, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya pada saat kalian kalian kecil, ya. Ini ada contohnya Ustazah buat. Ini baru lahir bayi. Kemudian ini, ya, prosesnya ini dia kecil, mulai belajar jalan ini, kemudian seusia kalian ini, kemudian dewasa, remaja, dan tua. Itu yang dinamakan dengan tumbuh. Begitu juga dengan hewan. Di sini ada ayam, ya. Awalnya telur menetas menjadi anak ayam, ya. Ayam dewasa, yaitu yang dinamakan dengan tumbuh. Begitu juga dengan tumbuhan, Nak. Awalnya dia menjadi ini, awalnya dia biji, kemudian dia tumbuh, ya, tunasnya, kemudian akarnya ini, ya. Kemudian mulai dia bertambah besar, ya, mengeluarkan daunnya, kemudian tambah tinggi, tambah besar. Nah, itu proses tumbuhnya tumbuhan. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup itu berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, dan ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi berdasarkan cara perkembangbiakannya, hewan dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang namanya hewan bertelur atau disebut ovipar, ya. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Hewan yang berkembang biak dengan bertelur banyak macamnya. Contohnya itu seperti ayam, itik, dan ikan. Dan masih ada yang lainnya lagi, ya, Nak. Yang kedua, hewan beranak atau yang dia disebut dengan vivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara beranak. Ciri hewan beranak yaitu induknya mengalami proses melahirkan. Contohnya itu seperti sapi, kemudian kambing, kucing, dan masih ada hewan yang lainnya. Yang ketiga, ya, itu hewan bertelur dan melahirkan atau dia disebut dengan ovovivipar. Ya, ovovivipar. Kelompok hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Proses bertelur dan beranak berlangsung secara berurutan. Contohnya itu seperti ular. Nah, ini dia, ya. Kemudian bunglon, ya. Dan ini ikan pare, ya. Ini adalah hewan-hewan ovovivipar, yaitu tadi apa? Bertelur dan beranak, ya. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan dengan cepat, kita akan menutup mata, ya, seperti ini. Kemudian daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh, ya. Jika disentuh, daunnya ini akan menutup seperti ini, ya, Nak.
Selanjutnya selanjutnya ya, buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ini dia. Jadi buahnya ini jika disentuh akan meletus ya. Kemudian landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Jadi kalau dia kena sentuh dia akan menggulung seperti ini ya nak. Selanjutnya, manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerak dengan bermacam-macam cara. Ya, ini perhatikan gambar berikut. Ikuti berbagai gerak berjalan dan berlari seperti berikut. Ini yang pertama ya, gambar pertama berlari ke samping kiri. Yang kedua berjalan ke samping kanan. Yang ketiga berjalan ke depan dan keempat berjalan ke belakang. Yang kelima, ya ini berlari ke depan, keenam berlari ke belakang, ketujuh berlari ke samping kanan, dan kedelapan berlari ke samping kiri. Dan yang terakhir itu ya kesembilan berlari belok-belok dan membentuk lingkaran seperti ini ya. Selanjutnya, kekuatan kaki menjadi faktor utama keberhasilan dalam kegiatan perlombaan kombinasi gerak berjalan dan berlari. Dalam setiap perlombaan, selalu ada yang menang dan kalah. Pemenang harus bersyukur dan tidak boleh sombong. Begitu juga sebaliknya ya. Yang kalah itu tidak boleh berkecil hati dan harus terus berusaha. Selanjutnya ya, bersyukur pada Tuhan. Jadi semua makhluk hidup yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Allah. Jadi semua itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Jadi menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghargai kemampuan teman ya. Itu juga merupakan bagian dari sikap syukur ya. Bersyukur kepada Allah termasuk ya pengamalan sila pertama Pancasila yang bunyinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ya berbunyi tadi ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya itu adalah bintang. Jadi lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi taat terhadap perintah Allah ya dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintahnya dengan baik. Jadi selain itu juga ya harus menghargai kepercayaan orang lain ya. Harus menghargai agama orang lain juga ya nak. Jadi bersyukur ya. Bersyukur adalah berterima kasih ya dengan semua. Bersyukur, Ustazah ulangi ya nak, bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Allah ya. Jadi sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Apa tadi bunyinya? Sila pertama Pancasila yaitu ya ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya itu adalah bintang. Ya. Selanjutnya ya, Garuda Pancasila adalah lambang negara Indonesia. Lihatlah perisai pada burung Garuda. Ini dia ya perisainya ya. Jadi perisai itu memuat simbol dari sila-sila Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita. Ini dia ya. Perisainya yang ada ya, yang memuat simbol-simbol dari sila-sila Pancasila. Jadi Pancasila itu ya berasal dari dua kata yaitu panca dan sila. Panca artinya 5, sedangkan sila artinya dasar atau aturan. Jadi ya Pancasila itu artinya adalah 5 dasar atau 5 aturan. Jadi ini ya sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ya ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya itu bintang. Kemudian sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya adalah rantai.
Yang ketiga, bunyinya ya, Pancasila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila kelima ya, itu bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, inilah sila-sila Pancasila. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bermanfaat apa-apa saja yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.